Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qawmil muslimin wa amarna bil ma'ruf wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Puja beserta puji selalu terpanjatkan kepada Rabbi, salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai kiamat. Bapak-bapak, hadirin jemaah Masjid Al-Aqsa yang sangat khusus, khusus terkait beserta jajarannya yang saya hormati, para asatidz, para ulama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Malam ini saya menggantikan kedatangan berdua untuk kita sama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati. Di malam ini pembacaan ataupun yang akan dijelaskan di dalam kitab ini ataupun tadi pada malam hari ini berbicara masalah syarat sholat. Sholat itu adalah aqwalul af'al muqaddamatun takbir wa muqaddamatun tasbih. Sholat itu adalah aqwalul af'al, bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Di dalam pelaksanaan sholat ada aturan lain yang berlaku, yaitu nyangkut masalah syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan yang membatalkan pada sholat. Malam ini kita bicara syarat sholat. Apa yang dimaksud dengan syarat sholat? Yang dimaksud dengan syarat, asyaratu ma yatawaqqa'u 'alaihi sihhatus sholat wa laysa minha. Yang dimaksud ataupun yang dimaksud dengan kata syarat, definisi syarat adalah ma yatawaqqa'u, sesuatu yang menunggu sihhatus sholat, sahnya sholat kepada itu perkara. Wa laysa minha, dan sholat dan syarat itu adalah bukan daripada sholat. Jadi syarat adalah sesuatu yang menunggu sahnya sholat dengan persyaratan tersebut, tapi syarat bukan dari bagian daripada sholat. Contoh, beda dengan apa? Beda dengan rukun. Contoh tadi yaitu syaratnya sholat adalah suci ataupun bersih daripada hadas, baik kecil ataupun besar. Itu kan syarat sholat. Menunggu sahnya sholat kepada bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dan bersih dari hadas kecil dan hadas besar bukan daripada bagian sholat, bukan. Kalau bagian sholat ada hukum sholat. Tidak ada hukum sholat bersih dari hadas, dan najis. Itu ada syarat sholat. Sesuatu yang ditunggu sahnya sholat, maka itu dinyatakan syarat, dan syarat bukan daripada bagian sholat. Beda dengan rukun. Kalau rukun adalah ma yatawaqqa'u 'alaihi sihhatus sholat wa huwa juz'un minha. Rukun
menunggu sahnya sholat, dan wudhu itu adalah bagian daripada sholat. Contoh takbiratul ihram, ya rukun sholat, ataupun membaca Fatihah, itu rukun sholat. Menunggu kepada sahnya sholat, kepada Fatihah ataupun takbiratul ihram, dan takbiratul ihram ataupun bacaan Fatihah adalah minha, bagian daripada sholat. Itu adalah rukun sholat. Beda dengan syarat sholatnya. Syarat sholat tidak ada kaitan dengan sholat, tapi menunggu sahnya sholat kepada syarat tersebut. Contoh tadi, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Sahnya sholat ya harus bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi hadas kecil dan hadas besar bukan daripada bagian sholat. Syarat. Hadirin, pertama, syarat sholat adalah at-thaharatu anil hadasin, bersih suci daripada hadas. Tentunya yaitu hadas kecil dan hadas besar ya. Hadas kecil yang mewajibkan kepada kita punya wudu. Kalau hadas besar adalah yang mewajibkan kepada orang tersebut untuk mandi besar, hadas besar. Pertama yang berkaitan dengan hadas kecil adalah harus punya wudu. Ya. Bersih daripada hadas kecil diantaranya kita harus punya wudu, berarti menunggu sahnya sholat kalau orang tersebut punya wudu. Kalau tidak wudu tidak sah sholat. Ataupun wudunya batal, berarti tidak sah sholat. Berarti menunggu sahnya sholat orang tersebut harus punya wudu. Dan wudu bukan bagian rukun sholat, bukan bagian sholat. Artinya syarat, ya gitu. Tidak ada rukun sholat wudu, tidak ada. Selanjutnya, wudu adalah istimalul ma'i bi a'dha'i mahsusah. Melakukan ataupun istimalul ma'i, memakai air untuk wudu ya kepada anggota-anggota yang telah ditentukan. Itu wudu. Memakai air, kalau wudu, kalau tayamum kan pakai tanah ataupun unsur tanah ya. Kalau wudu adalah memakai air ya kepada anggota-anggota yang telah ditentukan. Sesuai firman Allah, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi idza qumtum, di mana-mana kita melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuh ataupun muka harus cuci, terus wajulakum aydakum ilal marafiq, dan tangan sampai sikut. Wamsahu bi ru'usikum, dan mengusap kepala, wajulakum, dan dua kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu adalah Al-Quran yang berbicara tentang masalah wudu ya. Kembali kepada wudu. Jadi wudu ada istimalul ma'i fi a'dha'i mahsusah. Memakai air kepada anggota-anggota yang telah ditentukan. Itu tadi muka, tangan, dua ya, terus bagian daripada kepala, papan rambut ataupun kulit kepala ya, terus membasuh kaki sampai tumit ya, sampai mata kaki gitu ya, sampai mata kaki maaf. Berkaitan dengan wudu harus ada berkaitan dengan air kan? Maka bicara air harus
hadas dan bisa melaksanakan air tersebut menghilangkan najis. Itu ada apa yang dimaksud dengan ma'ul mutlak, air mutlak. Jadi yang dimaksud dengan ma'ul mutlak adalah ma yaqa'al ismu ma'i bila qaidin, sesuatu ataupun air yang kaitan dengan nama air tidak pakai kait, tidak pakai embel-embel. Contoh, kalau air teh kan ada kait ya. Air teh dimasukin ke mana-mana juga dikarenakan ada unsur teh, kait teh berarti betul aqua air teh ya gitu. Terus seret ataupun air teh itu kan ada kait. Dikarenakan ada kait pakai kata ya, tidak akhilah. Contoh air kopi ya, itu kan pakai kait kopi, maka tidak bisa dipakai wudu ataupun menghilangkan najis. Contoh itu. Beda dengan kain, bapak-bapak, ada yang kaitan dengan tempat. Contoh air laut, memang biasanya di laut, ya, gitu. Tapi itu bisa dipakai untuk bersuci, ya, ataupun air panas. Itu memang dikaitkan dengan apa? Suhu kan? Itu bisa dipakai apa? Dipakai wudu ataupun pakai mandi besar, gitu ya. Kalau memang ada sesuatu yang memperbolehkan untuk pakai air yang hangat ataupun air laut, ya. Itu mah bisa. Beda dengan contoh air kelapa dalugan, air kelapa muda, ya gitu ya. Kemana-mana yuk kelapa muda. Ada kait kan? Ada kait. Gitu. Contoh air kopi, contoh kopi, teh, itu kan ada kata-kata teh, kemana-mana juga tidak berubah. Jadi dengan air biasa kan, itu air pompa ataupun air yang biasa dipakai untuk melaksanakan wudu ya, bisa. Kalau memang air laut, memang biasanya di laut, kayak gitu. Ataupun air yang panas ya, memang suka dipakai dengan dipanaskan, berarti kepanasan itu mah tidak ada unsur tapi manakala udah dingin kan tidak disebutkan air dingin, udah air tawar ya, air tawar aja kan gitu. Jadi itu tidak dikatakan dengan kait gitu. Nomor kedua yang berkaitan dengan ma'ul mutlak, ya, air mutlak adalah satu yang tidak ada pakai kain, ada kata embel-embel yang melekat, itu kain gitu. Kata embel-embel yang melekat. Nomor kedua, air tersebut belum pernah dipakai menghilangkan najis ataupun untuk berwudu, yang dikatakan mustahab, bukan kategori masuk pada kategori mustahab. Air bekas pakai, contoh apa? Kita berwudu di keran, lantas di bawahnya disimpan ember, supaya bekas wudu kita ada di ember tersebut, ya gitu. Itu mustahab namanya. Untuk itu tidak bisa dipakai untuk berwudu kembali, ya. Kalau memang air tersebut kurang daripada 2 bulan, ya. Ukuran 2 bulan berapa, Pak? Ukuran 2 bulan yaitu kalau kategorinya 2 bulan itu adalah hitungan liter, sekitar 210 meter.
ukuran drum normal ya, drum itu kan ada 200 liter lebih kan, minyak tanah kan, itu ada ukuran apa? Ukuran 20. Gitu. Kalau kurang 1 liter juga itu artinya masuk pada kategori kurang dari 20, harus lebih ya, harus lebih. Kalau istilahnya ukuran apa, ukuran wadah ataupun tempat yang bundar macam apa yang biasa pakai ini bundar gitu, bisa drum atau on ya. Istilahnya harus satu siku ukuran berapa senti? Ada 40 ya. Ya, 40 ataupun ini apa, bunderannya 40, ke dalamnya harus ada dua sikut. Sikutnya ukuran normal. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ya gitu. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek ya. Bang kayu ukurannya gitu. Selanjutnya air yang bisa dikategorikan untuk wudhu, pertama air yang tidak ada kayu melekat, bahasa melekat yang tidak bisa robat, contoh air kelapa, air teh, air kopi kan itu melekat saja. Nomor kedua, cair, bukan bekas memakai untuk wudhu, dipakai lagi tidak bisa. Terkecuali airnya adalah akurat 20. Kalau 1 ember mah tidak bisa, ataupun ya gitu. Satu wadah yang ukuran kurang daripada 20 tidak bisa dikategorikan sah untuk dipakai berwudu ataupun menghilangkan najis. Selanjutnya dan tidak bisa dikategorikan ma'ul mutlaq air yang ada kaitannya dengan barang suci tapi berobatkan. Contoh pakai wangi-wangian apa, minyak ya, suka berubah kan ininya, harumnya, nah itu tidak bisa. Berarti kategori itu tidak bisa dipakai untuk berwudu ataupun menghilangkan najis ataupun melaksanakan mandi besar, dikarenakan itu kategori mutlaknya tidak ada. Jadi inti bapak-bapak yang terhormat ya, berkaitan dengan syarat ya, syarat apa? Syarat sholat harus suci ya dari hadas, baik hadas kecil dan hadas besar, dan junub. Yang berkaitan dengan hadas kecil adalah wudu, maka otomatis kita harus punya wudu, dan wudu tersebut harus memakai air yang mutlak, air bersih yang suci ya, yang bisa menghilangkan hadas dan bisa menghilangkan najis, yaitu air yang tidak ada kaitan dengan kata-kata yang melekat, air kopi, air teh ya gitu. Itu tidak bisa dipakai kategori untuk bersuci ya. Bersuci tidak bisa. Barangkali ada yang tanyakan? Tanda dulu ya. Tanda saya pakai bahasa Indonesia teh lah. Pabulit, kita menjadi pabulit. Selanjutnya
Bagaimana kalau memang air tersebut air asin, air laut kan, tidak jadi masalah. Itu masuk kepada kategori maul mutlak ya. Sumber maul mutlak ada dua. Pertama, yang turun di langit air hujan. Nomor kedua, yang nyumber ataupun yang ada di bumi. Contoh air rak, air sumur ya, kali itu kan apa ada kaitannya dengan di tanah kan bisa. Bagaimana kalau embun pagi-pagi bisa kalau orang lain kan suka disuling atau ya suling terus sampai banyak bisa dipakai untuk berwudu ya, kategorinya harus suci bisa atau sampai 2 bulan ukuran 2 bulan tidak 2 bulan juga nggak apa-apa, yang penting suci. Suci satu ember pun suci bisa dipakai. Kalau 2 bulan ukurannya begini Pak Teguh. Kalau kita berwudu ataupun menghilangkan najis ataupun kita mandi besar, bekas itu air apa menyatu dengan air tersebut, kalau ukuran 2 bulan bisa dipakai kembali. Contoh begini, wudu ya, ada bekas air yang muncrat ke air tersebut, bak katakanlah bak sekitar 75 cm persegi kan, itu bisa ada bekas air ini apa istilahnya jatuh kepada air yang besar itu, maka kategorikan sah dipakai lagi dikarenakan memang airnya air besar. Kalau air kecil kan tidak bisa. Contoh kita kamar mandi ya gitu, cebok ya gitu, tiba-tiba katakanlah kita membersihkan air seni kan sambil berdiri, airnya kan di bawah di ember, maka di mana-mana kita mencuci ke istilahnya dakar, tiba-tiba ada air yang menetes kepada yang ada di mana, ada yang di ember, itu tidak sah dipakai lagi dikarenakan air kecil itu beda dengan besar. Jadi kalau air besar mah sah-sah saja, ukurannya itu ukuran. Kalau si embernya itu terus dialirin air itu di keran, terus embernya itu terus mengalir, maksudnya ditadain air, ember ditadain sama keran tapi airnya terus mengalir. Ada kobakan sekitar 2 bulan enggak? Di ember aja gitu, di ember aja, tapi si keran itu terus mengalir airnya tuh, terus mengalir itu kan nyambung tuh sama air keran. Yang berarti ya bekas itu. Hah? Diambilnya dari ember. Jadi si ember itu kan dialirin sama air tuh terus ya. Kalau kita ketetesan sama pemain najis itu, pemain setetes najis itu masuk ke situ. Nah air yang di ember itu kan karena dia dialirin sama air terus itu kan bisa banyak gitu airnya gitu. Meragukan Pak Teguh. Kalau memang satu ukuran 2 pula ya, wadah ataupun tempat, maka dikatakan kategori air besar, silahkan. Tapi kalau satu ember kan sekecak juga tuh, setetes juga kan jadi najis gitu. Jadi kalau memang mau ini tumpahin dulu air yang udah peceretan air itu, terus kita mengambil ataupun mencari air jernih atau air suci yang baru begitu. Nanya Pak, tetesan air itu kan di ember air bersih kan Pak? Air bersih. Ya. Kategori bersih ataupun suci ini? Ya. Bersih aja. Iya bersih. Hah? Enggak dimasuk kategori bersih itu suci. Kalau air itu sudah nggak tercampur sama kotoran apapun, kan bersih. Kalau memang kita contoh membasuh dakar, tiba-tiba kita berdiri kan ada bekas atau yang
netes ke sono kan, nah gitu netes, nyiprat gitu nya, itu berarti itu najis di